Oke, kembali lagi bersama saya Fikri Ahmad Julfian dalam Open Talk ya, uh, pembicaraan yang terbuka. Wow. Di sini kita pada kesempatan sore hari ya, kita Iya. kedatangan tamu yang sangat istimewa langsung sudah ada di samping saya. Perkenalkan Mbak Silva. Halo. Ini tuh salah satu orang berprestasi di ilmu komunikasi, gengs. Wah, Kan? enggak dong. Bisa, jalur gitu kan. Enggak dong. Jadi Mbak Silva ini merupakan juara debat bahasa Inggris tingkat universitas. Gila gak tuh? Lu debat aja susah deh, gitu kan? Lu debat susah, ngomong susah, pakai bahasa Inggris gitu kan? Apalagi ngomong Inggris aja susah, nilai aja kecil. Ini debat pakai bahasa Inggris gitu kan, harus mikir dulu, apalagi kan. Nah makanya gue tuh sekarang banyak penasaran gitu kan sama Mbak Cipa ini kok bisa gitu kan, bisa sampai titik yang juara debat bahasa Inggris gitu kan, satu lagi gengs gitu kan. Dan kabarnya nih Mbak Cipa ini sedang mencalonkan jadi ketua himpunan ya gitu. Dari mana? karena saya musuhnya banyak sahabat ya. Jadi mungkin pengen ngobrol-ngobrol nih Mbak ya. Tapi nggak sibuk kan? Nggak sibuk kan? Lagi free aja. Feel free ya. Feel free. Kalau orang Sunda tuh gimana kan? Feel free. Feel free. Kalau abis mandi kan feel fresh. Orang Sunda feel fresh. Pemilihan presiden bos. Jadi kita akan bincang-bincang santai gitu kan terkait tips triknya gimana sih gitu kan bisa juara debat. Itu yang paling saya heran gitu kan. Gua ngomong depan orang banyak aja susah, ngomong Inggris aja susah. Wah, bohong banget. Ini di mix and match debat bahasa Inggris dan juara 1. Berlebihan. Sekir otak banjir. Oke, back to topic ya. Aman berarti ya. Sekarang lagi sibuk apa, Mbak? Sekarang lagi sibuk. Ada sih, saya tuh out of nowhere ya ikut Pemira. Mira. Ceritanya ikut Pemira. Tapi boleh aku simpulkan berarti Mbak ini kalau ikut Pemira orang paling berpengaruh dong di Ilkom. Bukan paling berpengaruh, tapi salah satu dari orang paling berpengaruh. Salah duanya ada di samping saya nih. Bisa aja lur. Bisa dong. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan tuh sebenarnya saya tuh ingin tahu gitu ceritanya gitu kan dari awal. Soalnya saya iri gitu kan waktu lihat tiba-tiba postingannya selamat untuk juara debat bahasa Inggris, kayak what? Siapa gitu kan, kok tidak tahu. Padahal aku mau debat juga sama dia pakai bahasa Inggris gitu kan. Ayo jangan. Jadi gimana Mbak ceritanya gitu, aku pengen tahu dari awal gitu. Ceritanya itu bukan dimulai dari universitas sih. Dulu dari SMA juga ada. Kalau universitas itu kan namanya NUDC kan. Kalau SMA namanya NSDC. Sama kayak NUDC, cuma tingkatnya tingkat SMA gitu. Nah, aku udah mulai dari situ. Awal-awal tuh iseng-iseng aja. Tapi karena aku anaknya suka tantangan nih, aku sebenarnya nggak suka debat, serius. Debat tuh capek loh. Tapi karena aku anaknya juara, suka, Mbak. Tapi karena aku anaknya suka tantangan, ya udah kalau ada yang nawarin mau nggak ikut debat, itu jadi kayak suatu tantangan buat aku lah. Lo nantangin gue kayak gitu loh. Jadi aku ya udah kalau dari yang nawarin ya ambil, karena tawaran itu kan kesempatan. Kalau ada kesempatan kenapa nggak dia ambil gitu kan? Gitu sih. Ini yang menarik ya. Maksudnya kayak kadang orang itu hanya lihat dari hasil gitu kan, nggak lihat prosesnya. Itu yang bikin aku penasaran gitu kan. Kayak gimana sih gitu Mbak Cipa ini bisa jago bahasa Inggrisnya? Belajarnya gimana gitu? Belajarnya kalau belajar doang di sekolah itu nggak akan efektif sih menurut aku. Jadi kayak ya udah sering-seringin aja nonton film dalam bahasa Inggris dengan subtitle yang bahasa Inggris pula. Terus abis itu diulang lagi filmnya tuh, tapi gantian subtitlenya bahasa Indonesia atau bisa dibalik kayak gitu. Udah gitu abis itu nonton talk show bahasa Inggris. Terus nonton, ya udah pokoknya nonton aja sih, banyakin nonton dan banyakin ngomong depan kaca. Dan jangan malu. Itu intinya, pokoknya itu yang paling penting sih, jangan malu. Soalnya anak sekarang kan gengsian ya. Nah itu, gengsi itu yang menghambat. Gak cuma dalam berbicara, dalam hal apapun gengsi itu menghambat sih. Gitu. Jadi malu saya sebagai presenter ya. Jadi merasa bodoh. Enggak dong. Nah oke, aku tuh berarti yang dapat aku simpulkan nih ya, berarti Mbak Silva ini nggak belajar di sekolah secara monoton dong? Iya. Kayak jig-jag aja gitu, enaknya masuk kemana? Iya benar kayak gitu, iya.
asik sih gitu kan, cuma aku tidak mau karena sulit. Cuma tips trik nih, aku mau minta tips triknya langsung gimana deh gitu biar aku bisa belajar Inggris tuh cepat. Ya itu tadi, banyak-banyakin nonton konten yang berbahasa Inggris. Dan harus pede. Terus harus berani ngajak ngomong orang pakai bahasa Inggris gitu loh. Even nanti bakal dikatain, apaan sih, so Inggris banget lu, atau sosokan banget lu, salah-salah juga itu jangan malu, digituin. Harus berani intinya. Karena practice makes perfect. Kalau misalnya cuma baca-baca doang, nonton-nonton doang, tanpa ada praktek, kapan bisanya? Susah ya. Susah. Cuma Mbak, aku tuh sering nonton film bahasa Inggris Mbak, malah susah Mbak, nggak paham. Itu yang ditonton film apa tuh? Skip aja ya, kita skip obrolan ini gitu kan, kayak tidak pantas untuk tayang gitu kan, yang ada podcast saya nanti hancur. Sorry. Baik, selanjutnya yang ingin saya tanyakan ya gitu kan, kayak tadi kan Mbak juga bilang kalau kadang kan suka disebut aneh gitu kayak, iya ya lu apa sih so Inggris gitu kan. Iya benar Kayak ngeliat teman-teman yang Inggris tuh kayak padahal dia kan niatnya bagus ya. Iya benar. Asik lu ngomongnya Inggris malu gitu kan. Kayak, gimana sih cara ngadepin orang-orang kayak gitu? Itu tuh cara ngadepinnya cuek aja. Kalau aku memegang prinsip stoicisme. Kenapa tuh Mbak? Apa itu? Stoicisme, bahasa Inggrisnya stoicism. Stoicism itu apa Mbak? Stoicism itu kayak suatu paham filsafat yang mana tuh ada trikotomi pengendalian. Yang pertama itu, jadi kita membagi 3 fokus kita terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan. Yang pertama itu ada hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kedua, ada hal yang bisa kita kendalikan tapi cuma sebagian. Dan satu lagi ada hal yang kita nggak bisa kita kendalikan sama sekali. Contohnya yang nggak bisa kita kendalikan sama sekali itu kayak pandemi ini sekarang. Emang kita bisa mengendalikan, stop dong pandeminya, nggak bisa kan. Terus yang kedua yang bisa kita kendalikan sebagian itu rencana kita. Kita bisa menyusun rencana kita mau kayak A, B, C, tapi hasil akhirnya kita juga nggak tahu. Jadi kita bisa mengendalikan sebagian. Siap. Terakhir, yang kita bisa kendalikan sepenuhnya yaitu diri kita sendiri. Pikiran kita, perilaku kita, itu kita bisa pegang kendali penuh. Dan yang harus kita fokuskan itu ke yang ketiga ini, ke hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Nah, sedangkan omongan orang yang tadi Kak Fikri bilang, itu kan nggak bisa kita kendaliin ya. Itu udah nggak usah jadi fokus kita gitu loh. Kita harus jadi stoik, jadi orang yang fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya pada diri kita. Ya udah, kalau ada orang ngomong A, B, C, D, banyak cincong gitu, ya udah, yang wajib kita kendalikan ya diri kita sendiri. Ngapain kendaliin orang lain? Gak akan bisa, itu loh kayak gitu. Itu cara aku debat bos. Cara aku buat cowok-cowok yang suka sama dia, tolong Anda tahu diri ya. Tolong tahu diri. Seberapa pintar otak Anda kata dia kan, harus tahu diri. Makanya ya aku bingung ya, kok Mbak pemikirannya bisa sejauh itu gitu. Kok bisa sampai ke stoicism itu kan kayak kata-kata yang asing sebenarnya buat aku kan. Belajarnya di mana sih Mbak? Filsafat itu kayak gitu? Ya YouTube nggak sih? Karena belajar bisa dari mana-mana. Terus ada EDX itu loh, semacam course online. Itu tuh banyak banget topik yang bisa kita explore. Di situ ada ekonomi, ada bisnis, ada ekonomi bisnis, ada filsafat, ada macem-macem. Nah itu kayak tinggal kita akses aja sih. Catat guys, ini ilmu baru loh. Iya, kalian bisa belajar hal-hal baru, seru-seru loh di situ. Iya. Aku insecure. Oke, baik. Pertanyaan terakhirku ya. Buat kawan-kawan sekarang yang semuanya pokoknya yang ingin belajar bahasa Inggris, yang bisa debat, yang pengen pinter, yang pengen jago, yang pengen hebat, yang pengen bisa public speaking, itu tipsnya apa sama pesan-pesannya itu apa? Yang pengen itu pertanyaannya tadi beda-beda ya. Maksudnya yang pengen pinter, yang pengen. Oke. Kalau pengen jago public speaking, jago bahasa, yaitu latihan terus. Karena practice makes perfect. Gitu. Kalau misalnya pengen pinter, ya aku nggak pengen pinter loh. Aku cuma pengen jadi orang yang penasaran. Karena kalau aku udah penasaran, pasti banyak hal-hal yang baru yang aku explore, dan dari situ
kayak pengetahuanku bakalan semakin kaya gitu. Ush, Itu yang keren, menurutku guys. bikin orang akan punya value gitu. Oke. Itu sih menurutku gitu Cukup aja. ya kali ya. Oke. Ini mbak-mbak ini buat saya speechless ya. Susah buat berkata-kata. Kok ada orang kayak gini gitu kan yang bikin saya merasa kecil ya. Biasa aja. Aku yang insecure loh di Pemira sama masnya. Bikin saya merasa bego ya. Nggak, Tapi di Pemira dia unggul. ini makasih banyak loh Iya, Mbak ya, iya. udah mau diundang sama Open Talk ya. Semoga sama-sama. nggak bosan dan Iya. semoga kedepannya banyak lagi Mbak bisa membawa orang-orang yang lebih hebat ke Amin. talk saya gitu Amin. seperti itu ya. Amin. Sekian mungkin ya yang bisa aku sampaikan itu bersama Mbak Cipa. Lain kali kita bisa ngobrol panjang lebar gitu kan, berhubung keterbatasan waktu. Sekian, terima kasih. Cheers. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promosi anjing. Oke, udah jadilah public speaking kita.